Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Hari ini kita kuliah kuliah IPS 1 ya. Berarti nanti ada IPS 2. Nah, di dalam kuliahan perdana ini biasanya kita membahas tentang materi yang akan dibahas untuk 1 semester. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengetahui juga bagaimana proses perkuliahannya. Nah, ini yang penting. Yang ketiga itu yang paling penting, bagaimana evaluasi kita untuk penilaian. Jadi begini teman-teman, bahwa untuk mata kuliah itu mungkin saja dari setiap dosennya itu penilaiannya berbeda-beda. Nah, jadi untuk mata kuliah materi IPS itu juga sudah ada ditentukan. Nanti saya bagikan RPS-nya, mungkin teman-teman nanti bikin kelompok ya seperti biasa, ya kan? Ini yang paling favorit tuh biasanya paling disenangi oleh mahasiswi bahwa membuat makalah. Jadi untuk membuat makalah jangan berebut ya. Jangan sampai ada temannya yang mau mengambil materinya semuanya. Jadi dibagi-bagilah nanti dari ketua kelasnya ya. Ini yang paling favorit biasanya. Itu yang berikutnya, kita langsung saja ulun share RPS-nya. Sudah terlihat lah pintar. Sudah. Nah, di layar ini ada RPS sudah ulun ulah. Ini ulun perbaharui karena RPS yang terdahulu pun sesuaikan lagi. Nah, mata kuliah kita apa? Materi atau pendidikan IPS 1. Jadi mata kuliah ini sekedar informasi, pernah ya saya sampaikan bahwa di dalam setiap perguruan tinggi itu ada 3 mata kuliah. Yang pertama itu memang mata kuliah wajib yang disajikan oleh pemerintah pusat ya. Ada juga mata kuliah yang memang dari instansi. Jadi setiap instansi beda nanti. Kalau di STIK akan beda nanti mata kuliahnya di STIA, STAI, atau STIPER. Nah, itu mata kuliah instansi. Yang berikutnya adalah mata kuliah prodi. Nah, mungkin teman-teman boleh nggak, ada yang tahu nggak mata kuliah prodi itu kalau di PGMI apa aja? Ada nggak yang tahu? Yang tahu boleh acung tangan. Habis waktunya. Baik, jadi ada salah satu contoh mata kuliah untuk di prodi itu. Teman-teman kan nih jurusannya atau prodinya itu PGMI. Enggak. Ya, kalau PGMI, ada yang mau jawab? Ya, belum ada. Habis waktunya. Berarti salah satu mata kuliah wajibnya adalah materi IPS yang kita sampaikan ini. Nah, itu kenapa IPS? Karena pian kada menemukan di jurusan PBA mata kuliah IPS. Nah, jadi itu sekedar sedikit ciri-cirinya. Selain mata kuliah IPS, kira-kira ada lagi nggak? Nah, tadi ada yang jawab apa? Hitung-hitungan. IPA. Ya, IPA. Apalagi? Matematika. Oh, ya betul, matematika. Ada lagi? Statistik. Statistik. Kita simpan dulu. Ada lagi yang lain? Pendidikan IPA, Malim. Pendidikan IPA tadi sudah ya, IPA, pendidikan IPA. Oke, ada lagi yang lain? Bahasa Inggris. Kita simpan dulu. Ada lagi yang lain? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ada lagi yang lain? Oh, ini mata pelajaran yang integratif atau tematik integratif apa aja? Suaranya Fitriati. Bahasa Indonesia, PKN, habis itu matematika. Apa lagi? IPS PDP. Apa lagi? Satu lagi.
SPDP. Bahasa Inggris. Ayo, 1, 2, 3. Habis waktunya. Nah, sebelum belajar itu sudah disiapkan lah alat tulisnya, pulpen, buku, sudahlah. Yang belum, tunggu 2 menit. Kalau sudah, jempol. Bisa di layar atau jempolnya ataupun di videonya. Yang sudah siap alat tulisnya. Ya, yang nyetung jempol nih belum siap semua berarti tulisnya. Oh ya, nah sekedar ini informasi bahwa mata kuliah prodi itu salah satunya adalah tadi yang kita sampaikan tadi, benar itu yang disampaikan teman kita si apa tadi, Fitri ya tadi. Yang pertama itu adalah IPS, IPA, Bahasa Indonesia, Matematika, PKN sama SD. SPDP ya. SDB. Ya. Nah, jadi ada 6. Siapa yang mau ulang? Tangan. Matematika. Kataan dulu. Jadi 1 orang. Jadi ditunjuk. Ya, silakan. Siapa namanya? Sari, Rina, Nita, atau Rafika? Ya, silakan Rafika. Matematika. Bahasa Indonesia. SPDP. Habis itu PKN. Habis waktunya. Coba jangan minta bantuan yang lain. Baru lo disampaikan. Siapa yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Mungkin IPA. Ini mau jawab. Ini pertanyaan mudah loh. Sudah dikasih jawabannya. Ya, silahkan. Mana yang mau jawab suaranya? Laina Zakiah. Gini ya teman-teman, ketika kita proses belajar, kita menyampaikan pendapat kita, kalau salah itu nggak masalah. Jangan takut salah. Yang jelas dari kesalahan kita itu, kita bisa belajar. Dan kita harus siap untuk evaluasi, untuk mencari kebenaran. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, jawab aja. Walaupun salah. Sudah salah, nyaring. Kenapa Pak? Nah, jadi biasa aja. Dalam proses belajar itu salah biasa. Yang tidak boleh itu sudah salah, ngeyel. Nah, itu nggak boleh. Oke, ada lagi. Tadi saya ulang ya, yang untuk mata kuliah prodi, nah perlu dicatat nih. Jadi untuk PGMI nanti teman-teman harus lulus semua mata kuliahnya. Pertama IPS, yang kedua IPA, yang ketiga Bahasa Indonesia, yang keempat Matematika, yang kelima PKN, yang keenam SPDP. Jadi ada 6 ya. Oke, nah tadi sudah tahu tuh teman-teman, ada mata kuliah wajib yang diwajibkan oleh pemerintah, ada yang dari instansi, ada juga yang dari prodi. Kalau yang wajib dari pemerintah kemarin kita sudah belajar, itu salah satunya adalah mata kuliah civic education. Nah, itu salah satunya wajib itu. Nanti ada lagi di semester 5, teman-teman juga akan belajar nanti tentang kewirausahaan, namanya edupreneurship. Itu salah satu mata kuliah yang wajib. Jadi dimanapun teman-teman kuliah, mata kuliah itu ya ada. Mau di STAI, di Stiper, atau di UIN, ada nanti.
Nah, berikutnya mata kuliah instansi. Coba kira-kira antara STAI atau Stiper dan STQ ada nggak mata kuliah yang beda dari sana? Di STAI kiraat ada nggak? Mata kuliah kiraat ada nggak di STAI? Nggak ada. Nggak ada. Nah, itu salah satu cirinya. Berarti kalau di STAI nggak ada, tapi di STQ ada, itu adalah salah satu mata kuliah dari instansi. Gampang ya memahaminya? Gampang nggak? Gampang. Yang mana tadi bilang gampang tadi? Siapa namanya yang bilang gampang? Coba boleh. Saya kasih contoh. Mata kuliah instansi apa? Mata kuliah wajib pemerintah apa? Mata kuliah prodi apa? Ayo, yang bilang gampang tadi. Set, habis waktunya. Oke, kita lewat aja. Karena itu hanya sekedar sedikit informasi, bukan dari tujuan pembelajaran kita. Nah, yang berikutnya kita akan jelaskan ini, mata kuliah pendidikan IPS. Nah, ini nanti mungkin bisa dibaca sendiri ya, CPL ya, capaian pembelajaran. Ini prodinya ada S1, sikap, ada P, ada KU, kompetensi umum, ada P ini pengetahuan 1, 5, 11. Terus CPMK, capaian mata kuliah. Nah, yang terpenting adalah di sini, deskripsi singkat mata kuliah. Jadi, mata kuliah ini membekali mahasiswa tentang paradigma pendidikan IPS. Berikutnya, hakikat dan tujuan pendidikan IPS. Serta substansi dasar kajian materi IPS di SD atau MI. Jadi, sama ya, SD atau MI sederajat. Nah, lalu setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memahami dan menguasai substansi dasar keilmuan IPS di SD atau MI, serta mampu menerapkan serta mengembangkannya dalam kehidupan sosial peserta didik di SD MI, sehingga memiliki kepekaan dan kepedulian sosial. Nah, jadi teman-teman, ini ada beberapa rumus ya untuk kita belajar IPS ya. Di sini sudah ada saya buat. Nah, jadi begini teman-teman. Biasanya untuk pembelajaran IPS itu agar lebih memperkuat pemahaman kita, nanti perlu diketahui ya biar bisa diterapkan nanti ketika teman-teman sudah jadi guru. Dan ini saya lihat wajah-wajahnya wajah para pendidik semua ini. Nah, ini calon-calon guru. Calon-calon guru. Nah, jadi untuk mata pelajaran IPS itu ya, itu biasanya itu nanti IPS itu kan cabangnya ada 7. Tapi kita untuk ranah SDMI mungkin kita nggak seluruhnya kita pelajari, tapi sebagian kita fokuskan di bidang memang terkait nanti. Contohnya nanti ada sejarah, ada geografi, ada ekonomi, sama sosiologi. Nah, untuk pelajaran ini nanti teman-teman bisa mengaitkan lah dengan berita-berita yang terjadi, yang up to date. Nah, nanti pelajarannya bisa dikaitkan yang pertama tuh dengan berita-berita up to date. Yang berikutnya adalah konsep-konsep ilmu sosial yang banyak ditemui di film, biasanya novel, anime, dan lain-lain. Nah, nggak apa-apa, coba explore saja dari situ nanti. Ya, mungkin yang suka anime nanti bagaimana sikap sosialnya terhadap karakter dari anime itu. Nah, teman-teman mungkin suka nonton, ada mungkin zaman Naruto ini, kalau sebelumnya ada zaman kartun Dragon Ball atau zaman Doraemon nih. Kalau Doraemon tuh setiap zaman ada ya. Karena saya lihat Nobita itu nggak lulus-lulus. Dia SD ya kan, sama Sunio. Bahkan di Gisuki ya, yang katanya pandai, pintar, itu belum lulus. Padahal waktu saya kecil itu bareng itu. Dia masuk SD, saya juga masuk MI. Ternyata saya sudah selesai kuliah S2, dia belum lulus lagi Nobita. Ada yang pernah lihat Nobita lulus? Belum ya. Nah, itu sekedar sedikit. Jadi bisa menghubungkan film kartun-kartun ya, bagaimana karakter-karakter di dalam film kartun itu.
Yang berikutnya itu jadi bisa memasuki wawasan ilmu sosial ya, bisa menghafali pelajaran dengan juga bisa jadi lebih mengalir nanti ilmu-ilmu sosial dihubungkan. Nah itu sedikit tips bagaimana kita nanti mengajarkan IPS kepada anak-anak. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, dalam deskripsi ini itu ada beberapa materi yang sudah saya siapkan. Nah, ini yang biasanya yang paling favorit ya. Mahasiswa-mahasiswi itu biasanya paling suka itu membuat makalah. Bahkan jangan berebut ya, nanti insya Allah kebagian per kelompoknya. Pertama itu adalah hakikat pendidikan IPS. Nah, kita akan membahas tentang hakikat pendidikan IPS. Yang berikutnya IPS dan ilmu-ilmu sosial. Yang berikutnya konsep dasar sejarah. Nah, ini sini konsep dasar ekonomi. Yang kelima konsep dasar sosiologi. Yang keenam konsep dasar antropologi. Yang ketujuh konsep dasar psikologi sosial. Yang kedelapan itu konsep dasar geografi. Yang kesembilan hubungan IPS dan ilmu sosial. Nanti ada kalau bahasa Inggris itu IPS itu studi sosial, kalau ilmu sosial itu social science. Nanti apa sih bedanya? Nah, nanti kita pelajari sama-sama di satu semester ini. Yang ke-10 ada nanti dimensi dan struktur pendidikan IPS. Nah, bagaimana dimensinya, perubahannya dan sebagainya. Yang ke-11 itu metode dan media pembelajaran IPS. Yang ke-12 pendidikan IPS dalam kurikulum K13 atau kurikulum 2013. Yang berikutnya yang ke-13 adalah pendidikan IPS berbasis karakter bangsa. Yang ke-14 ini paradigma pembelajaran IPS. Sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ada yang bertanya? Atau saya panggil aja ya? Oke, kalau ada yang bertanya, berarti ulun yang bertanya. Nah, tadi kita lihat bahwa mata kuliah IPS itu ada beberapa rumpun multidisiplin ilmu. Coba sebutkan 3 multidisiplin ilmu. Apa ya? Kita panggil. Saya cari absennya dulu ya. Ada yang mau jawab? 3 disiplin ilmu dari IPS tadi apa? Lokal 3B. Nah, 3B ini malu-malu dia. Nah, ini dia. Ahla pizza ada? Ada ahla pizza? Ada mualim. Mana ahla pizza? Apa? 3 cabang multidisiplin ilmu IPS itu apa saja? Jangan berebut ya jawabnya, gantian ya. Mana orangnya? Silakan jawab. Ya. Kalau nggak bisa jawab, bilang aja gum. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Gum. Nah, nggak bisa jawab. Kita lanjutkan lagi. Mungkin teman kita ada yang lebih kompeten dan ada sedikit baca-baca terkait tentang materi PS. Aulia Fitri, mana orangnya? Mana nih Aulia Fitri? Ada nggak? Ada Aulia Fitri? Ada orangnya kah? Nah, kita lanjutkan.
Dina Amelia. Mana orangnya Dina Amelia? Ulun Ada? Mualim. Ya, apa Dina Amelia? Ulun gum juga kada tahu. Nah, ada tahu juga. Oke, tadi sudah disebutkan. Saya kasih quotes-nya aja. Kalau kita mempelajari cerita tentang orang-orang terdahulu, itu pelajaran apa? Sejarah. Nah, kalau kita catat tuh satu, catat ya. Kalau kita mempelajari tentang ilmu dagang, jual beli, Ekonomi. kan tahu jawabannya. Nah, catat tuh dua dah. Kalau kita belajar tentang wilayah pertahanan, nah ya geografi. Geografi. Oh, geografi. Oh, paling geografi terlambat jawabnya Bian. Hidupkan mic-nya biar langsung jawab. Baik. Tadi baru berapa? 3. 3. Si Sari, Rina, Nita suaranya tidak dihidupkan. Ya, baru 3. Berarti masih ada berapa? Kalau 7 berapa? 4 kurang 7, 5. Iya, betul, 4. Tadi ada sejarah, ada ekonomi, ada geografi, ada kalau kita ya sosiologi. Fisika. Ya, kasih bocoran lagi. Kalau kita belajar budaya satu sama budaya lain, kita bandingkan, kita cari, itu apa? Ulang Mualim. Satu budaya kita mempelajarinya, terus kita pelajari lagi budaya lain, daerah lain. Habis waktunya. Nah, kalau kita mempelajari budaya itu namanya antropologi. Nah, tadi yang dijawab sebelum antropologi tadi ada kita mempelajari bagaimana manusianya. Nah, manusianya apa? Manusianya kita habis waktunya. Jawabannya sosiologi. Tadi kan udah dibilangin, sudah dijawab. Terus ada lagi. Ketika kita mempelajari kejiwaan seseorang. Psikologi. Nah, untuk IPS itu ada psikologi khusus, namanya psikologi sosial. Karena cabang psikologi itu banyak teman-teman. Yang saya ketahui itu ada 10 kalau tidak salah. Yang pertama itu ada psikologi pendidikan, ada psikologi perkembangan, ada psikologi fun untuk kesehatan, ada psikologi kognitif untuk pengetahuan, ada namanya psikologi sosial. Nah, karena IPS, dia akan mempelajari psikologi sosial. Coba hitung, udah berapa yang kita jawab? 6. 6. Apa saja tadi? Sejarah, ekonomi, geografi, geologi, antropologi, psikologi sosial. Ya. Kalian jawabnya langsung bareng itu yang ulun dengar yang terdengar oleh ulun. Oke, tadi ada 6. Nah, yang satunya apa? Yang satunya di bidang hukum, tapi kita tidak membahas lebih dalam yang ini karena kita cuman ranah SD MI. Jadi ada 7 ya. Yang terakhir apa tadi? Hukum. Ya, di bidang hukum. Oke, sampai di situ. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Habis waktunya. Kita lanjutkan. Ya. Nah, di sini ada. Nah, kita sudah membahas. Nah, untuk teman-teman di sini buku yang biasa saya gunakan itu nanti ini. Kita lihat nggak di layar? Mualim, bukunya blur. Bentar, ulun pindah dulu background-nya. Nah, ini buku ini baru 2021 tulis ya. Ini saya tulis sama teman-teman.
lintas perguruan tinggi. Jadi dari Aceh sampai Papua ya kalau tidak salah ya. Nah ada nih. Inilah NTB paling terakhir itu dari barat sampai ke timur. Lintas prodi ini kami tulis, insya Allah bukunya ada udah di situ materi-materinya. Oke, kita lanjutkan lagi. Udah terlihat ya. Nah, di sini untuk media pembelajaran kita ini bisa dibaca sendiri ya. Kita menggunakan PowerPoint atau nanti Photon. Mungkin ada yang suka dengan animasinya. Untuk presentasi silakan. Biasakan kita pakai PowerPoint ya. Kebanyakan itu PowerPoint. Atau nanti evaluasinya menggunakan Kahoot atau bisa dengan Google Classroom. Nanti itu untuk luring ya. Google Classroom ini apa perangkatnya untuk kita gunakan untuk mengumpulkan materi ya. Berikutnya kita menggunakan Google Drive ya. Itu penyimpanan cloud ya. Nah, kalau daring, teman-teman semuanya ada kan email ya? Ada ya. Ini zaman milenial nih sudah tahu tuh apa emailnya. Nah, nanti wajib ya emailnya satu ya, yang email yang memang khusus, yang email pribadi ya. Biasanya emailnya ganti-ganti ya. Ada yang ganti-ganti email. Nah, terus kita daring menggunakan Zoom ya. Seperti ini Zoom. Nanti ada juga YouTube. Nanti akan di-share setelah kegiatan ini biar teman-teman kita yang tidak bisa mengakses Zoom langsung atau ada kesibukan. Nah, teman-teman mungkin ada kesibukan, boleh nanti nonton YouTube-nya lalu isi absennya. Terus kita menggunakan Google Classroom sama Google Form ya untuk absensi. Perangkat kelasnya ini bisa dibaca ya LCD, proyektor, LED, TV. Untuk yang daring ya, itu saya yakin teman-teman smartphone-nya sudah layar sentuh semua ya. Kayaknya sudah layar sentuh semua nih HP-nya nih. Zaman milenial. Laptop atau MacBook. Nah, ini sekedar ini ya, rujukan aja ya. Tapi bisa cari buku yang lain. Saya persilahkan teman-teman cari buku yang lain. Ini buku saya sendiri ya penulisnya itu dan teman-teman itu judul bukunya nanti bisa dicari. Konsep dasar IPS. Nah, ditulis tuh di Sigli ya. Di Sigli itu bagian paling ujung dari Pulau Sumatera itu daerah apa namanya? Provinsi apa? Paling ujung dari Pulau Sumatera. Ada yang tahu? Aceh. Ya, nah, Sigli ini bagian dekat-dekat Aceh ya, masih termasuk di Aceh ya. Nah, di situ ditulisnya penerbitannya. Nah, di sini yang menerbitkan Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. Muhammad Zaini ini ya di sana juga dia terinspirasi nama penerbitannya dari Guru Sekumpul. Karena dia bilang sendiri dia orang Aceh, dia sudah mengenal kemasyhuran Guru Sekumpul. Jadi dia kasih nama Muhammad Zaini. Sama anaknya juga kemarin baru lahir, dia kasih nama juga Muhammad Zaini. Dia berharap bisa menjadi sosok ulama karismatik di Kalimantan Selatan, tepatnya di Martapura. Luar biasa ya, Guru Sekumpul sudah terkenal sampai ke Aceh. Karena kami belum pernah ketemu, masih lewat online aja, biasanya lewat WA atau lewat Zoom. Nah, ini tulis tahun 2021, jadi bukunya sudah terupdate. Nah, ini yang dulu ya, saya menggunakan buku Dalan MA Pendidikan IPS sebagai baik, tapi ini lumayan lama ya bukunya, tahun 1997. Nanti teman-teman saya sarankan untuk mencari materinya itu cari yang 2000-an lah. Ya, kalau bisa, atau 2010 ke atas lah buku-bukunya nanti. Ini juga aja dari Depdiknas ya, itu tahun 1992. Nah, sudah lama juga. Mungkin ada yang belum lahir ya, tahun 1992 ada yang lahir nggak? Mungkin ada yang belum lahir ya di sini ya. Iya, kadeda belum. Jadi bukunya lebih kuat ya dari teman-teman. Nah, ini juga ada dari Hartonian ya, Emma, the Social Study and Project ya, itu tahun 1992. Lumayan dua nih, banyak 92. Jadi saya sarankan nanti cari yang terupdate ya. Nah, berikutnya metode pembelajaran perkuliahan kita. Nah, ini harus teman-teman ketahui ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman melaksanakan kegiatan yang sunnah, tapi yang wajib ketinggalan. Contohnya, kalau kita sholat wajib itu sholat zuhur ya, bukan sholat qobliyah atau ba'diyah lah. Jadi jangan sampai teman-teman ketika orang azan, sholat qobliyah zuhur,
terus orang mau kamat, kita pergi, hilang. Nah, itu jangan sampai kejadian. Maksudnya kita laksanakan yang wajib, yang sunnah nanti itu untuk tambahan. Ya. Jadi ada ketentuan untuk perkuliahan ini. Nah, ini yang misalnya kita pembelajaran daring. Karena kan kita kondisi tidak bisa menentukan ya apakah pembelajaran kita ini tatap muka atau daring. Nanti kita masih melihat kondisi ke depannya. Jadi saya bikinkan di sini ada yang metode daring, ada metode luring. Metode daring ini metode online, ada yang luring ini metode tatap muka. Nah, untuk yang daring dulu itu ada metode yang juga dalam perkuliahan, antara lain adalah dialog, chapter review, penyusunan makalah, presentasi, dan diskusi via Google Classroom. Mungkin menggunakan Google Classroom nanti disepakati aja ya, atau bisa dengan grup WhatsApp, Zoom, streaming YouTube. Nah, untuk Classroom atau WhatsApp nanti? WhatsApp aja. WhatsApp aja. Nah, tapi untuk pengumpulan makalahnya nanti kita menggunakan apa? Mau Google Classroom atau disiapkan form khusus. Jadi maksudnya biar makalah teman-teman itu bisa tersimpan rapi. Mau yang mana nanti? Kalau ketua kelas lebih yang mana? Jadi kita sepakati aja di awal. Jadi biar perkuliahan kita ke depannya nanti biar nggak ada masalah lagi. Kalau ketua kelas siapa tadi, Mardiah ya? Mau WhatsApp atau mau Classroom? WhatsApp Malem. Oke, kita WhatsApp aja. Sepakat ya semuanya ya. Kita menurunkan WhatsApp aja. Kita lanjutkan. Ya, nanti Zoom streaming itu. Tapi kawanan yang lain jam 5 hendak yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang lain ada usul lain? Yang lain kalau yang hendak 2, 3, ya, kita WhatsApp aja ya, biar cepat. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau ada yang ingin bertanya ya di selang-selang boleh ya, hand raise, nanti saya persilakan untuk bertanya. Mungkin nanti kalau kelamaan nunggu dibuka sesi pertanyaan, lupa. Nah, mungkin. Atau bisa aja, catat aja dulu apa yang mau ditanyakan. Nanti bisa kita jawab sama-sama. Nah, untuk perkuliahan masih daring, itu diselenggarakan dibagi beberapa kelompok pertemuan ya. Kita nanti bikin kelompok, nanti ketua kelas minta tolong ya bikinkan kelompoknya, nanti bisa diambil dari daftar absennya. Ya. Ya, siap. Berikutnya presensi, makalah dan diskusi, review dan evaluasi kegiatan program via Google Classroom atau grup WhatsApp, nanti pilihan itu atau. Nah, tugas menyusun makalah kelompok. Nah, ini terpenting. Ini yang paling favorit nih. Menyusun makalah kelompok. Jadi saran saya untuk pembuatan makalah nanti semuanya berpartisipasi. Karena saya lihat ada teman-teman yang kakak-kakak kelas itu untuk membuat makalah dibaginya. Ada yang khusus mencari materi. Ada yang khusus memperbaiki tulisannya, layoutnya. Ada juga yang khusus membuat PowerPoint. Nah, saran ulun nanti teman-teman dibagi aja. Semuanya bikin materi misalnya bab 1, bab 2, bab 3 bikin materi. Untuk bikin PowerPoint nanti dari slide 1 mungkin sampai slide 5 sini. Untuk memperbaiki layoutnya juga harus sama-sama. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman itu skripsi aja itu layoutnya masih jauh dari ketentuan buku yang dikeluarkan oleh Sticky. Nah, ini kan jadi masalah nanti. Bahkan untuk penomoran dia bingung untuk membuat makalah. Nah, jadi saran nanti bikin makalah itu bareng ya. Mungkin boleh kumpul di teman di rumah siapa gitu. Ini kan ada nih di rumah Sari, Rina, Nita, Rapika atau Priyati, Rapika, Nita, Hafizah. Oh, ini banyak nih orangnya ya. Nyambung nih. Ya, banyak orangnya. Nah, ini bisa kan nanti kelompok sambil silaturahim, tapi tetap kita jaga protokol kesehatan ya. Kita berdoa semoga badai pandemi ini segera berakhir ya, agar kita bisa tatap muka ya. Amin. Senangnya kuliah itu online atau offline? Offline itu tatap muka ya? Oke. Catat nih di catatan pian, jangan sampai nanti ketika kita tatap muka, waduh bosan tatap muka, maunya online. Nah, ini biasanya mahasiswa itu biasanya gitu. Kalau lagi aktif kuliahan, aduh kapan ya liburan. Tapi kalau sudah libur, aduh kapan ya bisa turunan. Biasanya gitu. Benar apa benar?
Betul, Mualim. Betul, Mualim. Ya. Benar, Mualim. Jadi sebenarnya teman-teman ya, untuk sekedar penguat motivasi, ketika kita belajar ya, itu selalu ada tantangannya. Kita kasih contoh, kalau orang-orang dulu ya, untuk belajar Al-Quran ya, mengaji, itu dia harus jalan kaki tempat gurunya, membawa api obor ya. Dulu nggak ada listrik. Nah, mungkin itu zaman tantangan kakek nenek kita dulu. Ketika pulang ngaji, hitam-hitam nih, karena asap dari api tadi. Nah, kan kasihan kan. Ketika zaman ulun, waktu dulu untuk mengetahui mahasiswa-mahasiswa ini mempunyai laptop itu masih dihitung per biji, bisa dihitung dengan jari. Jadi hanya sedikit yang punya laptop ketika kuliah zaman dulu. Bahkan teman saya yang waktu S2 sampai lulus S2 dia tidak memiliki laptop, tapi bisa selesai. Nah, ini salah satu tantangannya. Dia pinjam ke sana ke sini ke temannya. Yang penting selesai S2-nya. Ini S2 loh, bukan S1. Nah, sekarang teman-teman ini di zamannya itu sudah berubah juga. Tantangannya pun berubah. Tantangan kita sekarang adalah kuota. Jadi bagaimana kita menghemat atau mensiasati bagaimana penggunaan kuota yang efektif. Jadi jangan sampai ada alasan ya, ini saya kasih tips ya. Untuk yang di daerah Amuntai, itu teman-teman untuk akses kuota atau WiFi, itu bisa di perpustakaan, itu free. Nanti bisa datangin aja perpustakaan, bisa kuliah online di sana. Nah, ini aja hidupkan headsetnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk akses free itu ada di lapangan Pahlawan dekat rumah sakit. Di sampingnya itu Pian, Anda sehari semalam di sana. Di sana free WiFi tanpa kode, gratis teman-teman. Terus ada lagi di mana? Teman-teman nanti kalau alasannya nggak ada kuota tapi masih bisa berjalan, itu di Telkomsel, itu ada di kebun, itu gratis teman-teman. Ada lagi akses WiFi gratis itu di Gedung Pancasila dekat simpangan yang keluar dari Pasar Besar Amuntai. Itu gratis, pian seharian di situ. Itu di sore biasanya ada angkringan, ada bakar-bakaran. Nah, sambil menikmati bakaran bisa mengerjakan tugas pian di situ. Atau pian dekat rumah. Nah, setiap rumah mesti ada kantor desa. Nah, setiap kantor desa itu biasanya hampir semuanya ya, saya bisa katakan hampir itu ada WiFi gratis. Bapak dah aja pian lawan pembakalnya. Pamando, ulunnya hendak kuliah, kaulun makai WiFi gratis, insya Allah pian dipersilahkan. Bahkan pian mungkin disiapkan tempat duduknya. Mungkin disiapkan juga makanannya dari pembakalnya. Wah, ini untuk kebaikan itu yakin dah. Itu siap pembakalnya. Atau pian bingung. Bingungnya kemana? Di pembakal kadada atau ada di rumah acil-acil. Bapak dah pian acil. Cil tuh, ulun hendak kuliah, awak ulun mangait WiFi, insyaallah aku acilnya, silahkan ya acilnya. Nah, tuh. Jadi pian tantangan untuk sekarang kada ada lagi alasan kada berkuota. Nah, itu cari sendiri ya solusinya. Jangan sampai kita alasan itu. Ini adalah tantangan teman-teman sekalian. Jadi harus dihadapi nih. Jadi tetap semangat ya. Semangat ya. Semangat. Semangat. Ya, harus semangat. Nih teman-temannya mungkin hadir semua nggak? Tadi sudah saya share link presensinya. Silakan untuk isi dulu ya. Saya mencas HP dulu, laptop dulu ya. Ini baterainya mau habis. Silakan isi dulu bentar, 1 menit. Oke, sudah ya siapin ya. Nanti otomatis nanti di sini.
Oke, kita lanjutkan ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Masih terlihat ya di layar ya? Masih, Ini, Malem. ya, ini untuk luring, metode yang digunakan dalam perkuliahan. Nah, ini untuk yang tatap muka. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Sebenarnya ini sama dengan yang daring. Di bagian duanya nih, ambil aja yang bagian duanya. Khususan yang ini aja. Ya, kalau daring. Kita lihat, nah di sini ada tugas mahasiswa daring atau luring. Nah, yang pertama itu teman-teman yang kalau daring dulu. Daring itu adalah wajib masuk kelas virtual atau ini ya, WhatsApp grup ya yang sudah dibuat oleh ketua kelasnya. Nah, di sini ada isi presensi ya. Presensi ini nanti saya masukkan aja ya. Ini ada yang kelas A, B, C, nanti saya masukkan aja. Absen. Nah, ini mungkin beda-beda nanti absennya. Nanti ada yang lokal A. Lokal B ya. Nanti juga ada lokal C ya. Nanti saya masukkan. Nah, absen ini nanti simpan aja ya. Di teman-teman nanti disimpan, dimasukkan di kolom deskripsinya. Silakan nanti. Karena absen ini akan kita gunakan hingga selesai 1 semester. Nah, udah saya masukkan. Nah, terus untuk teman-teman cek ketika sudah selesai absen, nanti ada nih web. Nah, web khusus yang saya buat. Itu nanti disimpan aja juga ini. Nanti tampilannya seperti ini. Terlihat ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, di sini nanti teman-teman bisa cek sudah absen atau enggak. Nah, di sini lokal B. Nah, ini ada udah yang isi. Nah, nanti kalau enggak terchecklist, nanti langsung informasikan ya. Soalnya kalau sampai tidak diinformasikan sampai 1 semester itu kita tidak menerima lagi tanggapan ya. Karena dianggap sudah sistemnya sudah bisa berjalan. Nah, ini Aulia Fitri belum absen ya. Sama Khairunisa di Garun. Maulidia Prariwi ya. Nah, belum ya. Mujahadah sama Mutiati sama Nida Munirah sama Nida Munirah ini ada 2 ya, ada yang dari Amuntai sama ada yang dari Bontang. Ada Nur Hatiyah belum juga. Nur Saadah belum. Nabiatul Adawiyah. Nanti cek ya. Kalau sudah isi presensi langsung cek aja ya. Maaf, Mualim. Tuh ada yang namanya salah tadi, Mualim Mai. Yang mana? Kita bujurakan. Yang Maulidia Pratiwi itu, Mualim. Namanya apa? Namanya Maulidia Pratiwi. Oh, di sini Prariwi ya. Bisa. Nggih. Nur Saada sudah berhenti, Mualim. Oh, ada yang berhenti kah? Yang berhenti ulun kasih tanda aja lah. Ini tadi kah?
Siapa namanya? Yang Bontang tuh berhenti juga Mualim. Mau Lydia, ini Bang, berhenti kah? Kada? Nida Bontang berhenti. Pratiwi kah? Inggih mau Lydia. Nah, iyalah. Berarti Lun ini biasanya absennya berubah juga di sini. Nah. Sampai di kamera minta beli. Hai. Nah, kada aku di set. Nah, udah berubah. Yang ampi-ampi tadi yang mana? Siapa? Yang Bontang. Lagi? Nur Saada. Ini, nomor 28. Ada lagi? Nida Munirah Bontang. Sudah. Sudah ya. Nanti kasih aja informasi dari ketua kelas ya, WA aja. Malem. Oke. Nah, nanti cek masing-masing ya. Kalau tidak tercontreng, langsung konfirmasi, biar langsung dibenerin. Kalau lewat dari 2 minggu, nanti tidak menerima komplain lagi. Oke, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mu'alim. Ulun izin. Ya. Ya, absen Rusiana Mu'alimai sama. Jadi ngalih kami membedakan. Rusiana. Inggih. Nyamannya Anda lihat apa Pian? Rusiana A yang mana? Ada kada Rusiana yang keduanya? Ulun Rusiana S. Oh ya. Ulun Rusiana A Malem. Itu kah? Belum tambahkan nah sini. Coba Pian absen. Contreng lah. Sudah absen lah. Sudah absen Rusiana? Sudah? Belum? Sudah? Inggih, sudah ulun. Nah, yang S kah? Inggih. Berarti tercontreng insya Allah, yang A tercontreng juga. Oke, ada lagi pertanyaan? Tadi bukan pertanyaan ya, konfirmasi aja. Ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Sekarang udah jam 12. Nah, kita bahas lagi tentang RPS. Nah, jadi absennya nanti ini RPS-nya akan saya bagikan nanti. Ya, nanti biar teman-teman bisa melihat materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Nah, ini yang terpenting ya, absen. Terus nanti cek di web ini. Yang ketiga itu, mahasiswa wajib mengirim tugas makalah mungkin di Classroom atau di WA ya, dengan ketentuan. Terus membuat tugas bersama kelompok. Nah, jadi sama-sama ya bikinnya ya, maksimal 1 hari sebelum jadwal presentasi. Tugas harus sudah tersedia di Classroom atau di grup WhatsApp ya. Jadi agar memberi kesempatan kepada teman yang lain untuk membaca makalah. Nah, jangan sampai hari ini presentasi, subuhnya ngirim. Nah, itu kan tidak etis tuh.
Pasien temannya nggak ada kesempatan untuk baca. Atau 3 hari sebelum presentasi, bagusnya gitu. Jadi teman-teman, tips saya ketika kuliah itu, teman-teman harus memiliki buku diary ya. Buku itu nanti ditulis deadline-nya. Mungkin IPS saya maju tanggal 18. Nah, jadi sebelum tanggal 18 itu mungkin ada makalah yang harus maju tanggal 17. Jadi kerjakan dulu yang 17. Setelah 17 selesai, baru yang 18. Nah, nanti tahu nanti deadline-nya. Oke. Nah, di sini 1 hari ya itu maksimal ya. Berarti lebih dari 1 hari sebelum presentasi boleh. Nah, terus nih boleh bertanya nanti lewat ini ya. Biasanya kalau WhatsApp ya itu ada namanya PN ya, voice note ya. Itu lebih gampang nanti voice note-nya. Kalau misalnya perkuliahan kita tetap daring atau kita kena jadwal daring ya. Ini kan untuk semester 3 kalau tidak salah 1 bulan itu 1 kali pertemuan ya. Benar? Yang disampaikan oleh Ketua Prodi ya. 1 kali kalau semester 1 kalau tidak salah kemarin 2 kali pertemuan 1 bulannya. Tapi kita lihat nanti ke depannya kalau udah bisa luring, kita tatap muka aja. Nah ini yang luring ya. Yang luring ini sama aja seperti biasa. Nah, mahasiswa dan sebagainya. Nah yang terpenting ini kita langsung ke evaluasi aja ya. Nah, evaluasi itu teman-teman kehadiran itu 40% mengisi nilai teman-teman. Jadi jangan sampai 1 hari itu tidak 1 kali pertemuan itu tidak hadir. Itu 40%. Yang berikutnya penyajian materi dan diskusi itu 25%. Membuat makalah, materi, bagaimana mengutip untuk membuat materi dan sebagainya. Yang ketiga itu UTS, ujian tengah semester itu 15% aja penilaiannya. Kalaupun 100 nanti masih di banyak kehadiran nanti. 15% aja diambil. Nah, walaupun 15% ya ini juga menentukan nanti nilai untuk A atau B. Terus nomor 4 itu makalah analisis chapter book ya, opsional. Ini nanti pemberian syafaat ya kalau bahasa lainnya. Bagaimana nanti membuat makalahnya. Yang terakhir itu kelima UAS, ujian akhir semester itu 20%. Nah, mungkin ada yang ditanyakan. Ini silabusnya masih saya sempurnakan nanti biar teman-teman gampang mencari materinya. Ada yang ditanyakan? Ada? Sebelum kita akhiri. Nanti ketua kelas minta aja silabusnya nanti saya kirim. Nggih, Malem. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita simpulkan kegiatan kita hari ini. Pertama tadi masih ingat nggak ada mata kuliah yang disiapkan instansi, siapkan pemerintah sama siapkan prodi apa aja? Mungkin ada yang jawab. Kalau nggak ada yang jawab kita nggak bisa selesai nih. Ada yang mau jawab? Oke, sepertinya teman-teman lebih suka dipanggil namanya ya. Biar lebih berkesan ya panggil namanya. Tadi udah Dina Amalia ya. Sekarang Fatma Alida, yang mana namanya Fatma Alida? Ada Mualim. Ada. Apa tadi Fatma Alida? Contohnya aja, kasih contoh. Izin Mualim, kawak lagi diulangi pertanyaannya. Oke, pertanyaannya tadi kita sudah belajar bahwa di setiap kampus itu ada mata kuliah yang memang disodorkan oleh pemerintah. Yang pertama, yang kedua ada yang disodorkan oleh instansi. Jadi beda-beda. Ada juga yang dari prodi. Nah, coba kasih contoh dari mata kuliah yang diberikan disodorkan oleh pemerintah, oleh instansi dan oleh prodi. Kalaunya yang dari pemerintah seperti IPS, IPA, matematika, bahasa Indonesia. Kalaunya prodi mungkin tadi kayak ilmu qiraat. Wajar Kang Mualim. Tadi ada 3, satunya pemerintah, instansi sama prodi. Prodi tadi. Nah, yang lain senyum-senyum nih mau jawabkan.
civic education tadi ada yang membantui. Itu dari mana tuh? Kalau civic dari mana tadi civic education itu? Dari prodi. Oke, ada yang mau bantu membenarkan nggak? Bulan Malam. Ya, silakan. Lailatul Husna. Dari pemerintah mata kuliah. Ya, kalau yang dari instansi? Kalau yang dari prodi? IPS, IPA. Nah, ya. Jadi ya benar sekali. Jadi Fatma nanti bisa diulang lagi ya di YouTube-nya ya. Dan biar nggak salah pemahaman. Nanti salah pemahaman, salah informasi nanti bahaya juga, ya kan teman-teman. Jadi nanti ada ya nanti bisa Lailatul Husna nanti mendiskusikannya di grup. Tulis saja. Ya. Oke, yang berikutnya tadi ada IPS itu terpecah dari berbagai mata disiplin ilmu. Apa yang bisa bantu jawab nggak? Bisa. Ya, silakan Siti. Nah, ini maksud saya. Kalau dilempar pertanyaan langsung saya. Nah, berebut itu. Bagus itu. Ya, silakan Siti Sa'diah. Sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, antropologi, psikologi sosial, dan hukum. Iya, betul. Nah, ya anggap udah paham semuanya ya. Kalau paham, acungkan jempol. Paham, Alem. Ya, acungkan jempol. Jempolnya ke atas, bukan ke bawah. Ya, semuanya acungkan jempolnya. Ya, kalau paham. Gampang ya pembelajaran kita hari ini. Nah, Laina Jakia ketinggalan ya. Acungkan jempolnya. Untuk penilaian ada yang masih ingat nggak untuk kehadiran berapa persen? 40. Ya, untuk materi presentasi 25. iya, untuk PS 15%. ya, untuk UAS 20. ya, baik. Sebelum kita mengakhiri, ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Tadi kan saya yang nanya tuh. Dari teman-teman ada nggak pertanyaan? Silakan nih. Ada pertanyaan? Habis waktunya. Iya, silakan. Mana? Mengolah makalahnya itu paling banyak berapa lembar, Paman? Mengolah makalah paling banyak berapa lembar, Paman? Nah, ya. Jadi biasanya teman-teman itu buat makalah itu sekitar 10 atau 20 halaman. Nah, boleh. Ya, latihan nih cari materinya. Ya, yang lain senyum-senyum nih. Ya. Oke. Nah, itu semua sudah termasuk bagian cover, kata pengantar, daftar isi, referensi. Nah, teman-teman belum belajar kan Zotero, sudah nggak belajar Zotero? Sudah. Udah pandai nih semuanya nih pengelolaan referensinya. Kalau perlu biografinya masukkan di belakang. Kalau memang penulisan biografi, nama Siti Sa'diah misalnya, atau nama Rina Yanti, tempat lahir, hobi, nah boleh itu. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Presentasinya dari kapan, Malem? Nah, presentasinya kapan? Presentasinya ketika ketua kelas kita udah membagikan kelompoknya, nanti dapat masing-masing materinya. Nah, waktu itu kita langsung presentasi ya. Ya. Kayak Pak Malem. Nanti bagi dulu kelompoknya. Kita kan ada 14 materi ya. Mungkin nanti bisa dibagi 13 ya. Ya, mungkin 13. Nanti satu materinya biar saya yang presentasi dulu. Hakikat pembelajaran IPS nanti saya jelaskan dulu. Nanti baru bergantian teman-teman. Silakan bagi aja nanti si Mardiah 13 kelompok ya. Ini orangnya kalau di absen. Di absen itu ada 52 orang. Tapi tadi ada yang mengundurkan diri ya.
atau tereliminasi ya. Inggih, Mualim. Itu mungkin 2 atau 3 orang. Nanti dikurang aja. Ini kan yang paling tahu tentang kelasnya nih ketua kelas nih. Ya, nanti ikut aja ya pembagian kelompok oleh ketua kelas ya, biar lebih gampang. Ini semua teman kan, nggak ada yang berantem kan. Nah, jadi biar aja random aja nanti ketua kelas. Oke, ada lagi pertanyaan? Habis waktunya. Mungkin kalau ada lagi pertanyaan nanti bisa aja dilempar di grup WhatsApp ya. Kita akhiri. Salah hilap mohon maaf. Semoga ada manfaat. Akhirul kalam. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti insyaallah minggu depan kita udah tatap muka ya. Semoga bisa bertemu sudah 1 tahun. Silakan yang mau beraktivitas lain bisa meninggalkan ruangan Zoom ini. Saya juga mau meninggalkan ruang Zoom ya. Makasih sudah meluangkan waktunya untuk ikut perkuliahan perdana kita. Nanti sampaikan ya ke teman-teman, mungkin ada yang belum hadir, nanti saya masukkan aja di YouTube. Nanti saya share link YouTube-nya di grup. Makasih. Assalamualaikum.